ya bahwa film Battle of Surabaya ini adalah film animasi karya anak bangsa yang seluruh proses pembuatannya dilakukan di kota Yogyakarta. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana proses produksi dan siapa saja yang terlibat dalam produksi tersebut, mari terus ikuti saya. Sungguh mengagumkan. Dari ruang produksi sederhana ini, animator Indonesia mampu memproduksi film animasi kelas dunia. Film animasi yang mengukir prestasi internasional ini seluruhnya dikerjakan oleh tangan terampil dan otak kreatif anak bangsa. Proses produksinya melibatkan sekitar 180 animator yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan alumnus STMIK Amikom Yogyakarta, serta beberapa animator profesional. Film ini menceritakan tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang dikenal sebagai peristiwa 10 November. Dengan mengangkat peristiwa masa lalu ke masa kini lewat animasi, para pencipta film ini berharap dapat menambah pengetahuan bagi generasi muda dengan cara yang lebih menarik. Bagaimana agar generasi sekarang itu bisa enjoy, menikmati cerita sejarah, tetapi juga entertain. Artinya kita akhirnya harus membuat sebuah trik-trik dengan cara membuat tokoh-tokoh fiksi di situ. Nah, itulah tantangan kita, karena pasti akan ada banyak yang protes, ya, terutama di lifestyle, terutama masa ada sih pakaian tentara kayak gini zaman dulu ya gitu. Tapi tujuan utamanya sebenarnya adalah sebuah entertain yang mempunyai nilai atau value sejarah gitu. Proses pembuatan mahakarya ini memakan waktu yang tak singkat. Dibutuhkan waktu 3 tahun lamanya untuk menciptakan kesempurnaan karya animasi seperti ini. Film yang diproduksi oleh MSV Pictures ini memang dipersiapkan menjadi film animasi kelas dunia. Maka setelah film ini ditayangkan di bioskop Indonesia, proses produksi pun berlanjut untuk mempersiapkan Battle of Surabaya versi internasional. Film dan lagu soundtrack yang awalnya berbahasa Indonesia pun digarap ulang dengan menggunakan bahasa Inggris. Tema lagu di Battle of Surabaya versi Indonesia dan internasional dibawakan oleh Angela Nazar. Selain itu, Angela Nazar juga menjadi pengisi suara karakter Yumna dalam film Battle of Surabaya versi internasional. Sebenarnya waktu itu saya udah dapet banget feelingnya dari perannya Yumna. Ya, saya bersyukur banget bisa isiin dubbernya sebagai Yumna, tapi yang untuk versi internasional. Jadi dalam bahasa Inggris. Selama masa pembuatan, film Battle of Surabaya telah dilirik oleh banyak pihak. Salah satunya adalah Walt Disney Pictures, perusahaan yang telah memproduksi banyak film animasi populer. 3 hal yang sudah disampaikan ke saya, yang Disney sudah memberikan sedikit masukan yang luar biasa bagus. Kita tinggal terakhir setelah proses produksi selesai untuk pasar internasional, itu saya akan datang lagi ke Walt Disney untuk bagaimana mendistribusikan film ini. Sejak 20 Agustus 2015 lalu, Battle of Surabaya resmi diputar di bioskop-bioskop Indonesia. Untuk grafiknya bagus, Animasinya bagus ya, apalagi ini kan film pertamanya Indonesia. Buat film Battle of Surabaya sendiri, sebenarnya animasinya udah bagus, jalan ceritanya udah bagus. Film animasi ini berhasil menyabet berbagai penghargaan. Salah satu yang paling bergengsi, trailer film ini masuk menjadi nominasi trailer animasi asing terbaik dalam Golden Trailer Awards dan berhasil memenangkan People's Choice Award pada ajang internasional Movie Trailer Festival 2014. Dari Yogyakarta, Clemencia Michelle, Suyata, Metro TV. Tadi kita sudah hadirkan sebuah mahakarya dari animator asal Yogyakarta, yaitu Battle of Surabaya. Dan kalau hari ini kita berbicara tentang film animasi Indonesia, kita bisa lihat akhir-akhir ini muncul banyak sekali animator muda yang handal menciptakan film-film animasi. Berikut ini kami akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa perkembangan seni film animasi di Indonesia. Seakan haus dengan hiburan film animasi, masyarakat Indonesia selalu berbondong-bondong dan seolah tidak ingin ketinggalan untuk menyaksikan film animasi kelas dunia seperti The Avenger, Iron Man, Transformer, dan The Hobbit. Namun sayangnya antusiasme tersebut jarang kita temukan dalam pemutaran film animasi buatan Indonesia. Film animasi buatan Indonesia masih sering dipandang sebelah mata. Padahal pembuatan film animasi di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 90-an.
Hella Heli Hello menjadi film animasi 3D pertama yang dibuat di Surabaya. Tahun 1998 mulai dibuat film-film animasi berbasis cerita rakyat seperti Bawang Merah Bawang Putih, Timun Mas, dan Petualangan Si Kancil. Nah, di tahun 2000, Red Rocket Animation yang merupakan studio animasi yang paling produktif di Indonesia memproduksi serial animasi TV Dongeng Aku dan Kau. Lalu pada tahun 2003, serial animasi 3D mulai merambah ke layar lebar. Di antaranya, film animasi yang berjudul Janus Prajurit Terakhir. Tidak hanya sampai di situ, film animasi karya anak bangsa terus berkembang. Ini dibuktikan dengan program anak Kabayan dan Lip Lab yang berhasil ditayangkan di Nickelodeon. Animasi ini pun menceritakan tentang Kabayan, seorang anak berumur 10 tahun, bertumbuh gemuk, rajin, jujur, dan bijaksana. Kabayan memiliki teman imajinasi, yaitu kunang-kunang yang bernama Lip Lab. Mereka selalu bersama untuk saling mendukung satu sama lain. Di tahun 2008, sineas Indonesia berhasil memproduksi film animasi 3 dimensi yang berjudul Meraih Mimpi. Film ini ditayangkan di layar lebar dan juga berhasil go internasional karena film ini didistribusikan ke berbagai negara, mulai dari Singapura, Korea, dan Rusia. Film Meraih Mimpi merupakan adaptasi dari buku karya Min Fung Ho yang berjudul Sing to the Dawn dan menceritakan tentang kakak beradik yang berusaha melindungi tempat tinggal mereka dari kontraktor penipu. Proses pembuatan film ini melibatkan 150 animator. Ini menjadi salah satu bukti bahwa film animasi karya anak Indonesia juga mampu bersaing dan layak untuk mendapatkan apresiasi dari seluruh penikmat film, khususnya penikmat film di Indonesia. Dan seiring dengan perkembangan teknologi, sejak saat itulah geliat kreasi animasi buatan anak Indonesia semakin berkembang hingga saat ini. Tim Liputan Metro TV. Wow, ternyata banyak sekali ya film animasi Indonesia yang bagus juga kualitasnya, namun terkadang kita terlalu memuja produksi luar negeri. Seperti yang kita lihat ada Bawang Merah Bawang Putih, kemudian Si Kancil, yang juga ceritanya memiliki pesan moral yang cukup baik bagi anak-anak Indonesia. Dan tidak hanya film Battle of Surabaya, ada beberapa animasi karya anak negeri yang sudah pernah meraih penghargaan di kancah internasional. Mana saja filmnya? Kita lihat informasinya. Animasi kelas dunia tak hanya bisa dibuat oleh negara animator seperti Jepang. Karya animasi anak muda Indonesia juga mampu bersaing dengan negara luar. Salah satunya tokoh superhero Hebring. Film animasi buatan anak bangsa ini sudah banyak memenangkan penghargaan di ajang film nasional maupun internasional. Pada 2009, Hebring terpilih sebagai animasi terbaik dalam Festival Asiagraph yang diselenggarakan di Tokyo, Jepang. Apakah untuk berlatih di Jepang adalah tempat ninja berasal? Kita Meski laris di luar, sayangnya masyarakat Indonesia kurang mengenal tokoh jagoan karya anak dalam negeri ini. Tokoh Hebring pertama kali dikreasikan oleh co-founder Main Motion Studio Marlin Sugama tahun 2007. Nama Hebring sendiri diambil dari bahasa Sunda yang berarti hebat. Selain film Hebring, animasi karya Indonesia Adit Sopo Jarwo masuk sebagai nominasi kartun terfavorit dalam ajang Indonesian Kids Choice Award 2015. Pak Haji, maaf, kita nggak sengaja. Adit bagaimana sih? Kan udah sering diingetin, kalau main sepeda biasa aja, ya. Di sini di ajang ini, Adit Sopo Jarwo bersanding melawan program animasi lainnya yang sudah mendunia seperti Doraemon, SpongeBob SquarePants, dan Naruto. Sampah doang. Jarwo, ini memang sudah kewajiban kita. Terima kasih ya, udah bantu kami, Dik. Film ini mengisahkan persahabatan Adit, Dennis, Mita, dan Devi, serta Adelia yang diwarnai petualangan tak terduga. Jadi siapa nih yang udah nyolokin listrik sampai bertumpuk-tumpuk begini? Aduh, Bang, maaf, tapi kan film animasi anak negeri lainnya yang telah melalang buana, animasi Bilu Mela.
Animasi karya lulusan Institut Kesenian Jakarta Fajar Nuswantoro ini digandeng distributor Irlandia Monster Entertainment. Atas permintaan Monster Entertainment, nama Bilumela kemudian diganti menjadi Flip Flap dan menjadi animasi Indonesia pertama yang tayang di festival yang diselenggarakan di Cannes pada 2014. Selain itu, setidaknya ada 5 negara yang sudah membeli lisensi animasi Bilumela, diantaranya jaringan Encripta Brazil dan Al Jazeera TV. Sejak awal, Fajar menciptakan animasi ini tanpa dialog agar dapat dimengerti oleh anak-anak di seluruh dunia. Animasi Bilumela sendiri mengisahkan tentang 2 ikan kembar dengan karakter berlawanan, namun saling membutuhkan dan menyayangi. Sudah seharusnya Indonesia bangga karena dengan modal yang sederhana, Indonesia mampu menghasilkan karya yang mendunia. Ternyata bagus, banyak sekali karya-karya anak negeri yang bagus. Jadi mulai sekarang jangan hanya nonton Upin Ipin saja ya, tapi banyak karya anak negeri yang bisa Anda tonton. Nah, kalau kita tadi bicara soal karyanya, bagaimana dengan animatornya? Banyak animator muda Indonesia yang berbakat, seperti film-film Hollywood yang kita tonton, The Hobbit, The Avengers, dan The Amazing Spider-Man, ada kontribusi animator Indonesia di dalamnya. Dan sebagian film tersebut memang melibatkan sineas animator asal Indonesia, bisa saja kita sebut misalnya Rini Sugianto atau Edi Purnomo. Ingin tahu siapa saja mereka? Kita lihat informasinya. Tak dapat dipungkiri, film animasi memang memiliki tempat tersendiri di hati para penggemarnya. Film ini mampu memperlihatkan bagaimana sebuah karakter didesain hingga mampu bergerak dengan halus dan nyata. Bila menyaksikan film tersebut, pernahkah Anda mempertanyakan siapakah sosok di balik film animasi tersebut? Jika Anda mengira ide brilian pembuatan animasi tersebut hanya berasal dari negara Jepang atau negara Barat, tentu Anda salah besar. Indonesia patut berbangga karena beberapa film animasi yang sudah mendunia adalah karya anak bangsa. Siapa saja mereka? Andre Surya. Siapa sangka jika Andre merupakan salah seorang animator film Transformer 3D. Andre juga terlibat dalam pembuatan film Iron Man, Star Trek, dan Terminator Salvation. Setelah 10 tahun berkecimpung di kancah global, ia kembali ke Jakarta dan mendirikan Studio Inspired. Berikutnya dari Rini Sugianto. Kecintaannya dengan dunia animasi membuat wanita asal Indonesia ini dipercaya ikut terlibat dalam pembuatan film animasi berjudul The Avengers of Tintin. Lulusan S2 Academy of Arts San Francisco, California ini kini bekerja sebagai animator di perusahaan Weta Digital Selandia Baru. Jika Anda pecinta film The Iron Man 3 dan terkagum-kagum melihat betapa detailnya film animasi tersebut, berarti Anda sedang menyaksikan karya salah satu anak bangsa. Ia adalah Michael Reynold Tagore. Film yang ia racik mampu menyedot perhatian dunia. Berkat tangan dinginnya, kini ia dipercaya menjadi salah satu tekstur artis di Weta Digital. Marsha Cikita Fauzi merupakan putri sulung dari Ikang Fauzi dan Marissa Haque. Kiki memulai karirnya sebagai seorang animator sejak magang di perusahaan Les Kopak Production. Ia terlibat dalam film animasi Malaysia. Betul, film yang dimaksud ialah Upin Ipin. Kini ia kembali ke Indonesia dan mendirikan perusahaan animasi bernama Monso House bersama 5 rekannya. Deretan nama-nama tersebut membuktikan bahwa anak-anak Indonesia juga mampu berprestasi dan berkecimpung di dunia animasi internasional, walau mungkin belum ada dukungan dari pemerintah yang lebih intens terhadap kemajuan dunia kreatif. Ya, mudah-mudahan animator berbakat ini suatu saat bisa kembali ke Indonesia dan memajukan industri film animasi Indonesia. Dan informasi tadi menutup perjumpaan kita di Egg 11 hari ini, dan di akhir acara kami kembali hadirkan cuplikan film Battle of Surabaya. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa.
merdeka. Begitu yang kudengar di RRI. Jepang mengalah. Tetapi yang kulihat, langit kembali merah. It's a war, but I hate everything that makes a war. Tetapi saya tidak berani. Hanya kamu, Musa. Saya percaya kamu. Kamu cuma anak kecil. Bocah kurir. Where is the hell? Kadang kita gagal untuk tahu keberhasilan. Kita takut untuk melihat keberanian. Semua itu untuk melihat yang kamu percayai sebagai sebuah keyakinan.